diberikan, semoga hasilnya memuaskan dan mereka diberi kemudahan. Baik. Hari ini tadi kalian sudah diawali dengan membaca Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan pelajaran pertama, yaitu pelajaran IPA. Ibu mau tanya sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat apa saja sih organ-organ pada sistem pencernaan? Masa langsung ke lambung? Mana langsung ke lambung? Menderita tekanan darah tinggi. Ada tidak? Oke. Tekanan darah tinggi di dalam ilmu kedokteran disebut sebagai hipertensi. Kamu pasti pernah dengar. Lihat halaman 54. Ada beberapa fakta, ada beberapa batasi darah 1 sendok teh per hari untuk menurunkan resiko hipertensi. Itu makanya siapa yang suka makanan asin? Asin. Oke. Pengalaman kemarin ada saat audit sama kami di sini, ibu tanya karena kita mencicipi banyak sekali makanan. Ibu tanya apa yang membedakan makanan di sini dengan makanan kamu sehari-hari. Ternyata di Australia mereka biasa mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu asin. Bagi mereka, masakan Indonesia terlalu asin. Dan itu banyak orang-orang yang tidak berasal dari Indonesia yang mengatakan hal itu. Oke. Ternyata makanan yang asin, terlalu asin, bagus tidak untuk kesehatan? Tidak, karena membuat kita beresiko terkena hipertensi. Yang keempat, orang dengan obesitas 5 kali lebih beresiko menderita hipertensi. Obesitas itu apa sih? Apakah semua yang berikut obesitas? Belum tentu. Apa obesitas itu? Kelebihan berat badan. Usia di atas 55 tahun lebih beresiko. Masih ingat yang ibu cerita? Sekarang penyakit tidak kenal usia. Dulu stroke, penyakit diabetes identik dengan orang tua. Sekarang tidak. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu mengenai sistem pencernaan. Tidak boleh mengkonsumsi makanan terlalu asin yang berlebihan dan dalam waktu yang lama. Kasihan ginjalnya. Ibu mau kasih satu tip. Kalau kamu makan makanan asin,
imbangi dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, biar ginjal kalian tidak terbebani. Nah, setelah sistem peredaran darah ini, nanti kita akan masih membahas sistem pernapasan dan sistem ekskresi termasuk ginjal. Oke? Ibu sudah siapkan LKPD. Kita akan bekerja berkelompok. Satu kelompok bisa 3 sampai 4 orang. Di sini kita akan membahas tentang setelah mengerjakan ini. Setelah mengerjakan ini, anak-anak ibu kamu bisa menjelaskan karakteristik jantung dan pembuluh darah. Meskipun tadi di video sudah kan, apa fungsi jantung, ada berapa ruang jantung, fungsinya sudah ada di sini. Tapi kan videonya cepat, nanti kamu bisa cari informasinya dari beberapa literatur, boleh dari buku maupun dari internet. Kerja bersama-sama. Di kanan ini kanan ada mana, misalnya dari paru-paru, diserang di kanan darahnya banyak mengalir. Nanti dengarkan ibu tidak akan meminta satu kelompok saja untuk presentasi, tapi ibu akan tunjuk kelompok mana untuk mewakili menjawab pertanyaan pertama sampai keempat. Oke, dari yang pertama kelompok Akira. Soal nomor 1, yang lain disimak. Nomor 1. Baca satunya. Oke, apa saja? Jantung. Tes. Jantung berfungsi memompa darah. Adakah yang lain? Kelompok lain? Oke, ada yang lain. Jantung merupakan seluruh tubuh darah yang punya dua organ Oke, sama memompa darah ke seluruh tubuh, tapi ada paru-paru di situ. Ada yang lain jawabannya? Oke. Fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Darah yang dipompa jantung yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida. Oke, lebih lengkap lagi. Memompa darah ke seluruh tubuh, ke paru-paru, dan memompa darah yang mengandung, yang membawa nutrisi dan oksigen serta karbon dioksida. Halo. Oke, siapa yang tahu letak jantung kita di mana? Masa di sini? Dada. Kiri, dada kiri. Di mana? Dada. Kiri. Dada sebelah kiri. Perhatikan semuanya. Oke. Letak jantung adalah di rongga dada sebelah kiri, agak di tengah. Jantung orang dewasa ukurannya kurang lebih sekepalan tangannya. Coba kepala tanganmu. Kurang lebih segini lah. Kecil ya, maksudnya. Oke. Kemudian beratnya kurang lebih 300 gram, tidak sampai setengah kilo. Jantung kita 300 gram. Oke. Pertanyaan yang kedua, kelompok mana yang mau menjawab? Oke, kelompok jelas. Yang lain menyimak, yang lain. Oke, satu dulu. Letaknya dulu ke sini. Letak ke sini semuanya. Oke. Yang lainnya perhatikan, Letak serambi kanan di atas kanan jantung. Letak pilih kanan di bawah serambi kanan. Letak serambi kiri di kiri atas jantung.
letak bilik kiri di bawah serambi kiri. Kemudian Serambi kiri kanan menerima darah dari pembuluh darah vena cava. Bilik kanan menerima dari darah serambi kanan. Serambi kiri menerima darah dari paru-paru melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri. stop. Dari paru-paru. Halo. Bilik kiri dari paru-paru kemudian diteruskan ke serambi kiri. Bilik kanan menerima darah dari seluruh tubuh lalu diteruskan ke bilik kanan. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah darah banyak mengandung apa dan memompa darah kemana? Oke. Serambi kanan darah banyak mengandung oksigen rendah karbon dioksida. Terus Dioksida tinggi. Bilik banyak mengandung oksigen dan nutrisi. Serambi kiri darah banyak mengandung oksigen. satu lagi. Terakhir. Serambi kanan memompa darah menuju ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah menuju ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah. Bilik kiri memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Serambi kiri memompa. Ya. Serambi kiri memompa darah menuju ke bilik kiri. Oke, jadi jalannya darah selalu dari serambi menuju ke bilik. Kalau serambi kiri menuju ke mana? Ke bilik kiri. Kalau serambi kanan menuju ke bilik kanan. Itu sudah. Ya, mana? Apa? Serambi kanan. Ya, cepat. Yang mana, Bu? Coba. Arteri tempatnya di mana? Vena tempatnya di mana? Gak usah ketawa. Ya. Dekat, Mbak. Jauh dari kulit. Pembuluh balik vena dekat dengan kulit. Terus. Dinding pembuluh nadi atau bisa disebut arteri, memiliki dinding tebal dan elastis. Pembuluh balik bisa disebut vena, tipis dan tidak elastis. Aliran darah. Pembuluh nadi atau bisa disebut arteri, mengalirkan darah dari jantung ke tubuh. Pembuluh balik bisa disebut vena, jantung. Denyut. Pembuluh nadi atau bisa disebut arteri. Pelebaran arteri yang terjadi saat jantung berdetak. Pembuluh balik atau bisa disebut vena. Denyut tidak terasa. Katup. Pembuluh nadi atau bisa disebut arteri. Tidak memiliki katup. Pembuluh balik atau disebut vena, terdiri dua lipatan jaringan elastis yang membuka secara bergantian. Darah yang keluar. Pembuluh nadi atau bisa disebut arteri, mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi lainnya. Pembuluh balik atau bisa disebut vena, membawa darah yang miskin oksigen ke sisi kanan jantung. Oke, perhatikan sekarang. Pembuluh darah itu ada dua. Pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Perhatikan semuanya. Pembuluh darah arteri membawa darah keluar dari jantung. Sedangkan vena membawa darah menuju ke jantung. Semuanya perhatikan. Jawab pertanyaan Ibu. Siapa yang pernah bantu orang tuanya di dapur kemudian terkena pisau tangannya?
peredaran darah besar dari serambi kiri ke bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Oke, kita bahas sekarang. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Ganda itu apa sih? Kalau orang main tenis ganda, berarti ada berapa jumlah pemainnya? 2. Peredaran darah ganda berarti peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Ini dia, ibu putarkan lagi. Silakan hasilnya dikumpulkan di meja ibu tiap kelompok. Namanya jangan lupa ditulis, kumpulkan aja. Namanya, nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Ya, sini Pak. Sini. Namanya apa ya? Oke, satu lagi. Weh, hasilnya bu, hasilnya gini kan. Darahnya mengandung apa saja? Oksigen.